Halo, good morning kelas 8. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Welcome to my math class with Miss Ayu. Oke, hari ini Miss akan membahas tentang materi baru, yaitu deret aritmatika. So, check it out. Di kelas 8 sekarang kita lanjut ke materi yang sudah tadi Miss jelaskan di awal, yaitu deret aritmatika ya. Jadi Miss anggap pembahasan kita yang kemarin sudah selesai, yaitu barisan aritmatika. Nah, apa sih deret aritmatika itu? Kalau kalian lihat di buku kalian, di situ sudah Miss highlight ya. Jadi deret aritmatika itu adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan. Jadi misalnya nih, kita punya barisan aritmatika itu kan berarti kan cuman kayak angka, koma gitu, angka gitu kan. U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, itu barisan aritmatika. Tapi kalau untuk deret itu tadi kan dibilang penjumlahan dari si suku-sukunya. Jadi suku 1 dijumlah suku 2, dijumlah suku 3 dan seterusnya. Jadi deret itu ya setiap sukunya ditambahin semuanya. Nah, itu disebut deret aritmatika. Biar nggak bingung, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Oke. Nah, di sini ada 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Ini masih barisan aritmatika, ya kan? Nah, gimana caranya kalau misalnya nanti di sewaktu-waktu ditanyain deret aritmatika? Tadi kita sudah bahas deret aritmatika itu jumlah seluruh sukunya. Tapi tergantung maunya soal. Nah, di sini Miss bisa aja ngasih rumus umumnya langsung. Tapi alangkah baiknya bagaimana kita cara menemukannya, menentukan si rumus umumnya. Jadi di sini kita ambil dari contoh ya, barisan aritmatika di atas, kita ambil 3 suku pertama. Jadi dari 3 suku pertama ditanya berapa jumlah 3 suku pertama. Kalau ada pertanyaan berapa jumlah 3 suku pertama, berarti hanya suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3. Nah, di sini Miss contohin. Nah, untuk sebelum masuk ke sini ya, sebentar tadi maaf kelupaan. Deret aritmatika itu lambangnya S, ya, SN. Jadi jumlah berapa suku pertama gitu. Kalau misalnya di sini kita mau 3, ya berarti di sini S3. Makanya di sini Miss tulis S3 ya. Jadi ini artinya jumlah ketiga suku pertama, yaitu 3 ditambah 7 tambah 11. Nah, untuk menentukan rumus umumnya kita gunakan cara ini. Jadi ini hanya untuk menentukan aja ya, menentukan rumusnya biar kalian tahu nanti itu ujuk-ujuk dari mana gitu kan. Nah, ini Miss tambah, kemudian ini Miss tulisnya dibalik. Kalau tadi kan depannya 3, 7, 11, kalau ini 11, 7, 3. Kemudian kita jumlah. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita sudah belajar di aljabar, depannya ada koefisiennya kan, 1, ya kan. Nah, ini kita tambah jadi 2. Variabelnya S3, jadi 2 S3. Nah, di sini kita jumlah juga. Ternyata hasil semuanya sama. 3 tambah 11, 14, 7 tambah 7, 14, 11 tambah 3, 14. Nah, sudah dapat seperti ini, berarti 14-nya ada berapa kali? Ada 3 kan? Berarti kan ini sama aja kayak 3 dikali 14, ya kan? Nah, dari sini gimana caranya supaya di sini hanya S3? Kenapa? Karena kita benar-benar mau mencari S3 aja, gitu kan? Oke. Nah, jadi tadi kan di sini kita sampai 2 itu dari koefisien kita tambah, kemudian ini kita tambah ya. Nah, berikutnya di sini jadi ada 2 S3 sama dengan 3 dikali 14 untuk mempermudah karena 13-nya ada 3. Nah, tadi kan Miss bilang di sini kita kan mau S3 aja, ya kan? Berarti kita harus hilangkan 2-nya. Nah, 2 di sini itu kan artinya 2 dikali S3. Berarti supaya 2-nya pindah ke ruas kanan atau hilang dari ruas kiri, lawannya kali adalah bagi. Jadi 3/2 dikali 14, seperti itu. 3/2 dikali 14. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini kan 3 ya, S3, karena kita mencari jumlah 3 suku pertama, ya kan? Nah, di sininya 3, berarti di sini sama sini sama nih. Kemudian 14-nya ini Miss jadikan 3 tambah 11. Miss dari mana 3 sama 11-nya? Dari sini.
Jadi kita ambil suku paling awal dan suku yang dimauin. Jadi suku terakhirnya maksudnya. Suku terakhir. Ya, UN-nya berapa? Karena kita kalau misalnya di sini 3, otomatis di sini pasti 3, seperti itu. Karena yang diinginkan kan tadi kita sedang membicarakan yang ini 14, kenapa bisa jadi 3 tambah 11. Jadi 3 ini dari suku awal, atau bisa kita tulis A, kemudian 11-nya ini kita ambil dari suku ketiga, karena yang diinginkan jumlah 3 suku pertama. Nah, akhirnya terciptalah rumus ini. Seperti itu. Jadi jika kita menginginkan di sininya 3, otomatis pasti n-nya 3, karena ini kan nanti 3. Ini kan nanti dirubah jadi n. Jadi Sn. Begitu. Jadi ini, makanya ini diganti n, karena ini pasti n nanti di sini, ya. Kemudian di sini kita ganti A. Karena tadi kan bilang ini suku paling awal, paling pertama. Kemudian ini diganti UN. Nah, kenapa UN? Karena di sini kan suku ketiga. N-nya ini mengikuti ini. Jadi kalau di sini 4, ini suku keempat. Begitu, ya. Akhirnya kita dapat nih rumus umum. Tapi dari rumus umumnya ini nanti bisa dijabarkan lagi. Kenapa? Karena nggak selamanya kita bisa tahu suku yang terakhirnya, suku yang diinginkan. Misal, yang ditanya 100, jumlah 100 suku pertama. Nah, kita belum tentu tahu suku ke 100-nya berapa, gitu kan. Akhirnya dijabarkan lagi menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti yang di bawah itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai ini. Ini dengan catatan jika suku terakhirnya diketahui. Nah, akhirnya ini kita rubah jadi Sn, karena ini pasti akan berubah menjadi N, ya kan. Kemudian ini kita tulis lagi N/2 dikali. Nah, ini kita rubah menjadi rumus barisan aritmatika, yaitu A plus N-1B. Nah, ini kan UN. UN-nya kita rubah ke A plus N-1B. Miss, di sini kan udah ada A. Terus di sini ada A lagi. Nah, jadi A-nya dijumlah. Ini kan variabel A ya. 1 tambah 1. Jadi A-nya di sini makanya ada 2. Kemudian ini kita tulis aja N plus 1B. Jadi rumus akhir atau rumus umum untuk jumlah suku ke N adalah N/2 dikali dalam kurung 2A plus N-1B. Jadi kalian tahu dari mana asal usul rumus umum ini. Kita bisa tentukan dari si barisan aritmatika itu sendiri tadi, dari atas. Tuh, ini kan contohnya. Kemudian kita mau cari tahu, ya kan? Step berikutnya seperti ini. Jadi jangan ada yang miss pada saat penjelasan miss dari awal, ya. Ini tiba-tiba 2 dari mana gitu. Jadi nanti kalian tahu kok dari sini tiba-tiba 2-nya bisa pindah ke sini jadi dibagi. Terus dari 14 kenapa tiba-tiba jadi 3 plus 11, seperti itu, ya. Di sini udah ada keterangannya dan kalian nanti bisa nonton lagi dari awal, ya, di back sampai paling depan penjelasannya gimana cara menemukan si rumus umum ini. Jadi ini nih yang bakalan kita pakai. Nah, jadi ini nanti yang kita pakai rumus ini. Nah, kita akan masuk ke penjelasan tentang deret aritmatika. Nah, jadi di sini sudah ada rumus umumnya. Jadi kita bisa tahu dari mana asal usul rumus ini. Jadi kalian sudah tahu dari video yang pertama tadi kan. Jadi di sini kita punya 2 rumus. Kapan kita bisa pakai yang ini, kapan kita bisa pakai yang ini. Tapi rata-rata biasanya kebanyakan yang dipakai yang nomor 2 ini. Karena terkadang nggak semua soal itu diketahui suku terakhirnya, suku yang ditanya. Jadi kalau misalnya sudah diketahui atau kita tahu, bisa pakai yang ini, lebih cepat. Tapi kalau misalnya belum diketahui suku yang memang ditanyanya, ya kita pakai yang ini aja. Nanti kita langsung aja ke contoh pembahasan soal. Check it out. Oke, ini dia contoh soalnya. Di sini tersedia sebuah deret. Sudah deret ya, karena udah bukan koma tapi dibatasi dengan tanda tambah. Berarti ini deret aritmatika. Suku pertamanya ada 3, 8, 11 dan seterusnya. Yang ditanya adalah jumlah 11 suku pertama atau S11. Karena tadi kan deret aritmatika lambangnya S. Di sini N.
karena dia nanya jumlah 11 suku pertama berarti seperti itu. Langkah pertama berarti kita harus tahu dong suku pertamanya kemudian bedanya. Nah, apakah dari contoh soal ini, dari deret aritmatika ini kita sudah dikasih tahu suku ke-11 atau U11 maksudnya. U11-nya ini udah dikasih tahu belum? Gitu loh. U11-nya ini udah dikasih tahu belum? Kalau misalnya sudah, kita bisa pakai rumus yang ini. Lebih mudah. Tapi ternyata kan kenyataannya di sini yang dikasih tahu cuman suku ke-1, kedua dan ketiga gitu loh. Suku ke-11-nya nggak dikasih tahu. So, kita nggak bisa pakai yang ini. Kita harus pakai yang ini. Berarti yang kita butuhkan hanya A, N yang diinginkan dan B. Nah, sekarang saatnya kita mencari A dan B. A itu nama lainnya apa kemarin? Ya, betul, suku pertama atau U1. Berarti suku yang paling depan, yaitu 3. Berarti A-nya 3, ya kan? Nah, berikutnya beda. Beda itu kita udah belajar di awal banget, yaitu selisih antara suku sesudah dengan suku sebelum. Misalnya kita mau cari suku kedua dikurang suku pertama. Jadi di sini kita cari 8 dikurang 3 hasilnya 5. Sekarang kita tes, benar nggak kalau suku ketiga dikurang suku kedua hasilnya 5 juga? 11 diambil 8. 11 diambil 8. Oke, berapa? Oke, mohon maaf tadi di sini Miss salah tulis, bukan 11 tapi 13. Pantesan hasilnya beda ya. Nah, coba sekarang 13 diambil 8. Nah, 13 diambil 8 pasti hasilnya juga 5. Benar, berarti kalau bedanya sudah sama, karena ini deret aritmatika pasti bedanya sama semua, kita nggak usah nyari U11. Langsung aja kita masukin ke rumus ini. Berarti kita ganti di sini S11. Kenapa N-nya diganti 11? Karena yang ditanya jumlah 11 suku pertama. Yuk kita langsung masukin aja. Jadi di sini ada S11 sama dengan, maaf ya agak ngeblur nih tadi pas nulis fokusnya berubah. Tadi rumusnya apa? N per 2 kemudian dikali dengan buka kurung 2A plus N min 1 dikali B. Ya kan? Karena di sini N-nya 11, semua yang ada N kita ganti jadi 11. Berarti di sini 11 dibagi 2 dikali A-nya 3, berarti 2 kali 3, kemudian ditambah N-nya 11 dikurang 1, B-nya 5. Good. Nah, dari sini karena 11 tidak bisa dibagi 2, kita hitung yang di dalam kurung dulu. Biarkan dia di depan. Berarti 2 dikali 3, 6. Kemudian ini 11 dikurang 1 kan 10, ya kan? 10 dikali 5, ini kan dalam kurung berarti dikali ya. 10 kali 5, 50. Berarti, nah, jadi ini dikali gitu. Ini 2 kali 3, 6. Kemudian ini dikurang 11 dikurang 1, 10. 10 dikali 5, 50. Nah, dari sini baru bisa kita hitung. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu angka di sini tidak bisa dibagi dengan 2, bisa kita bagi dengan hasil jumlahan ini atau langsung kita bagi satu-satu. Jadi 6 kita bagi 2, 50 kita bagi 2. Harus dua-duanya. Kenapa? Karena dia di dalam kurung, satu kesatuan. Jadi kalau yang ini dibagi, ini juga harus dibagi biar adil. So, ini berapa? Ini berarti 11 berdiri sendiri di sini karena duanya sudah dibagi dengan 6 menjadi 3, kemudian 50 dibagi 2. Nah, jadi kita tulis lagi 11 di sini, kemudian di sini hasilnya berapa tadi? 25 ditambah 3, 28. Baru deh kita kalikan. 28 dikali 11 itu ada perkalian cepatnya. Kalian tinggal tulis depannya 2, belakangnya 8, kemudian ditambahin. Oh, sorry, sebentar. Ini jadi 803. Oke, seperti itu ya. Jadi hasil dari 28 dikali 11 adalah 308. Jadi jika dari suku 1 ditambah suku 2, suku 3, tambah suku 4, tambah suku 5, tambah suku 6 sampai suku ke-11 ini
hasilnya sebanyak 308. Jadi lebih memudahkan. Nah, coba kalian perhatikan lagi, dicek lagi, dikoreksi, benarkah hasilnya 11 dikali 28 308. Oke, itu contoh soal contoh pembahasannya. Jadi jika bingung, kalian bisa langsung aja tanya Japri ke Miss. Oke, terima kasih.